Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tula Afifah dengan NIM 2305125981. Saya dari kelas PGSD 23C akan menceritakan sebuah dongeng untuk memenuhi tugas mata kuliah. Di sini dongengnya berjudul One Way of Life Labi-Labi the Monkey. Selamat mendengarkan. Dadah. Pada zaman dahulu kala, jauh di hutan belantara, terdapat dua hewan yang sangat dekat dan akur, bernama Gozi dan Tursi. Gozi adalah seekor monyet dan Tursi adalah seekor labi-labi. Mereka sudah bersahabat sejak kecil, tertawa bersama hingga tumbuh besar bersama. Pada suatu hari, terjadi sebuah insiden yang mengakibatkan Gozi terluka dan akhirnya Gozi tidak bisa berjalan untuk beberapa waktu. Tursi, seorang sahabat sejati Gozi, pastinya sedih mendengarkan hal itu, dikarenakan mereka tidak bisa bermain lagi. Dengan inisiatif sendiri, Tursi membuat sebuah alat bantu berjalan untuk Gozi tanpa sepengetahuan Gozi. Dia berusaha mencari kayu dan sebuah akar yang kuat untuk perekat yang digunakan untuk membuat alat bantu jalan Gozi. Dalam proses pembuatan alat bantu jalan Gozi, Tursi mengalami kesusahan untuk mencari bahan-bahan tersebut, sehingga ia bertanya kepada Paman Bo. "Paman, untuk mencari kayu dan sebuah akar perekat, di mana ya Paman?" Kemudian Paman Bo menjawab, "Untuk apa Tursi kamu mencari akar perekat dan juga kayu? Aku ingin membuat alat bantu berjalan Paman untuk Gozi yang sedang terluka." "Oh, ya sudah Tursi, kalau begitu Paman akan bantu kamu untuk mencarikannya. Biasanya terletak akar-akar yang kuat terletak di hutan timur yang digunakan untuk merekatkan kayu. Untuk kayu, biar Paman saja mencarikannya." "Baiklah Paman, Tursi akan segera mencari akar perekat tersebut." Paman Bo menjawab, "Iya Tursi, hati-hati di jalan ya." Setelah beberapa jam berjalan, Tursi menemukan banyak sekali akar perekat di tepian pohon lontar. Pohon tersebut memang dikenal dengan akarnya yang kuat untuk dijadikan perekat. Tanpa pikir panjang, Tursi bergegas mengumpulkan sebanyak-banyaknya, kemudian pulang sebelum larut malam. Singkat cerita, setelah Tursi kembali ke rumah, Tursi pun tertidur. Keesokan harinya, Tursi kembali menemukan Paman Bo. "Paman Bo, bagaimana Tursi? Apakah kamu mendapatkan banyak akar perekat?" tanya Paman Bo. "Sudah Paman, ayo kita mulai membuat alatnya." Tursi sudah tidak sabar ingin memberikannya kepada Gozi Paman. Paman Bo menjawab, "Baiklah Tursi, ayo kita mulai." Setelah beberapa jam, akhirnya alat bantu untuk Gozi pun selesai dibuat oleh Tursi dan Paman Bo, sehingga Tursi bergegas menemukan Gozi. "Baiklah Paman Bo, terima kasih sudah mau membantu Tursi untuk membuat alat bantu demi Gozi Paman." Paman Bo menjawab, Tidak apa-apa Tursi, kamu sangat anak yang kreatif yang mau membuat alat bantu jalan untuk sahabatmu Gozi. Paman sangat senang melihat Gozi mempunyai teman yang hebat seperti kamu. Semoga kalian terus akur ya sampai dewasa nanti." Setelah berterima kasih kepada Paman Bo, Tursi bergegas ke rumah Gozi untuk memberikan alat bantu jalan tersebut. Sesampainya di rumah Gozi, Tursi memanggil Gozi. "Gozi, Gozi, Gozi, ada Gozinya? Gozi, Gozi, Gozi."
ada Tursi. Ada Tursi. Apa yang sedang kamu bawa, Tursi? Dengan nada heran. Ini aku membuat alat bantu jalan untukmu, Gozi. Aku membuatnya bersama Paman Bo. Benarkah, Tursi? Aku sangat senang mendengarkannya dan tidak sabar untuk mencobanya. Dan Tursi pun memberikan alat bantu tersebut untuk dicobakan oleh Gozi. Tunggu, Tursi. Bagaimana cara menggunakannya ini? Begini, Gozi. Kamu harus meletakkannya sebagian tanganmu di tongkat ini agar tubuhmu seimbang. Dengan beberapa usaha, akhirnya Gozi dapat memakai alat tersebut dan berteriak, "Akhirnya aku bisa berjalan walaupun sedang sakit." Mendengar hal tersebut, Tursi pun ikut merasakan senang. Dan Gozi pun bisa berjalan lagi walaupun sedang sakit. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, Gozi sudah bisa berjalan normal kembali. Dan ia sangat berterima kasih kepada Tursi yang telah memudahkannya dalam proses penyembuhannya. Singkat cerita, mereka sudah mulai bermain bersama lagi. Ketika mereka sedang bermain di hutan selatan, mereka menemukan sebuah gua yang sangat tua dan tidak berpenghuni. Dan mereka masuk ke dalam gua tersebut dan tersesat di dalamnya. "Bagaimana ini, Gozi? Kita tersesat dan tidak tahu arah pulang." Gozi dengan bangga menjawabkannya. "Tenang saja, Tursi. Aku sudah memberi tanda untuk kita pulang," ucapnya. Untung saja Gozi sedari dari awal telah menandai jalan pulang. Namun tidak sampai di situ. Ternyata gua yang mereka masuki rupanya ada kelelawar yang aktif di dalam keadaan malam. Dalam keadaan takut, mereka mengendap-endap untuk keluar dari gua tersebut. Dan tidak sengaja, Tursi menginjak batu yang akhirnya membuat suara yang sangat keras. Suara itu membangunkan sekumpulan kelelawar yang seharusnya belum terbangun, jadi terbangun lebih awal. Sehingga mereka berdua berlari sangat kencang untuk kembali ke rumah mereka. Di tengah perjalanan, mereka menemukan persembunyian sementara. Tursi, kita bersembunyi di sini dulu supaya tidak diketahui oleh kelelawar." "Baik, Gozi, sebaiknya kita sembunyi dulu di sini." Dan akhirnya sekumpulan kelelawar itu pergi. "Untung kita selamat ya, Gozi," ucap Tursi dengan segera mereka berlari. Sampai di rumah, mereka disambut oleh orang-orang desa yang khawatir dengan keadaan mereka. Karena hari sudah mulai gelap, mereka berdua tidak kunjung pulang. Di sana juga terlihat Paman Bo yang ingin pergi mencari mereka. Untungnya mereka selamat sampai di rumah. Dan setelah kejadian itu, mereka tidak berani lagi main terlalu jauh dari rumahnya. Pesan yang dapat kita ambil dari dongeng ini adalah kebersamaan dan keharmonisan menciptakan lingkungan yang baik sehingga membuat orang-orang terdekat kita bahagia. Lingkungan yang baik akan menciptakan orang yang baik pula. Sebaliknya, jika lingkungan yang tidak baik, maka akan menciptakan jika lingkungan itu tidak baik akan menciptakan orang yang tidak baik pula. Jadi cukup sekian dongeng yang dapat saya ceritakan malam ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.